Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya Mbak Okalia memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aku akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Adela Citra, Anissa Dwi Istiqomah, Mbak Inesa, Cika Dwi Fitriana. Apakah semuanya sudah siap untuk mulai belajar hari ini? Siap Bu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Coba siapa yang masih ingat metode apa saja yang dapat digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel? Ya, Mbak Maulin, silahkan. Metode eliminasi. Ya, metode eliminasi. Mungkin yang lain ada yang tahu, Mbak Ilma? Metode substitusi Bu. Ya, metode substitusi. Kemudian ada lagi, Asistensi. ya, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Baik, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah siap. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah juga sudah pernah mendengar metode-metode yang sudah disebutkan oleh teman kalian? Sudah Bu. Sebagai salah satu contoh ya, di sini untuk penerapan sistem persamaan linier dua variabel itu, contohnya, sampai kan perempuan semua ya? Iya. Jelasnya pasti sering disuruh belanja sama ibunya, ya kan? Iya. Contohnya, kalian disuruh membeli buah, misalkan belikan buah apel 2 kilo, kemudian jeruk 3 kilo, terus kalian membawa uang 50.000. Jadi berapa yang harus dibayarkan? Itu untuk mencari harga per kilo dari masing-masing buah tersebut, itu kita bisa menggunakan konsep tentang sistem persamaan linier dua variabel. Contohnya lagi, ketika kalian ingin membeli buku tulis, kemudian membeli pensil dengan harga sekian, totalnya sekian, misalkan seperti itu. Jadi kadang sampai bingung, berapa toh harga bukunya, berapa toh harga pensilnya, kan gitu. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan sistem persamaan linier dua variabel. Oh iya Bu, berarti banyak ya Bu untuk penerapan sistem persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Iya, banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti Ibu juga akan menilai sikap kerjasama kalian selama proses pembelajaran kita hari ini. Karena apa? Karena hari ini kita akan ada kegiatan diskusi. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD untuk pengerjaannya, untuk penyelesaiannya. Silakan berdiskusi kelompok ya. Saya akan membagi menjadi beberapa kelompok. Apakah sudah menerima LKPD semua? Sudah Bu. Sebelumnya perlu Ibu sampaikan juga tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dengan benar. Kemudian juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Tulis dulu sebelum kita bersama-sama membaca perintahnya, biar tidak lupa. Sudah ditulis semua? Sudah Bu. Sekarang kita lihat perintahnya. Pahami Contoh yang diberikan, jelaskan pada dirimu sendiri mengapa dan bagaimana penyelesaian masalah yang diberikan dalam contoh
contoh. Stop dulu. Di sini saya akan menampilkan contoh atau di LKPD kalian silahkan dibuka untuk halaman kedua. Dari contoh tersebut silahkan dipahami. Di situ tadi ada perintah pahami contoh yang diberikan. Jelaskan pada dirimu sendiri mengapa dan bagaimana penyelesaian masalah yang diberikan dalam contoh. Kita baca perintah yang nomor 2 dulu. Selesaikan Soal yang disediakan tanpa melihat contoh. Setelah selesai, periksa kembali apakah jawaban sudah sesuai. Jawaban tidak harus ditulis sama persis dengan contoh. Boleh disingkat, boleh lebih panjang, boleh menerapkan cara yang berbeda. Saya ingatkan lagi, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Waktunya saya beri 20 menit dari sekarang. Boleh bertanya kepada teman. Ingat, nanti di sini juga ada penilaian kerjasama ya antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau menggunakan cara lain? Apa boleh jika yang dieliminasi terlebih dahulu yang Y-nya, jadi kita cari yang X. Jawab dari boleh. Kalau yang dieliminasi Y-nya dulu, berarti nanti mencari nilai variabel X-nya dulu baru Y. Hasilnya sama. Mungkin dari kelompok lain ada yang mempunyai cara berbeda dari hasil diskusi kelompok satu. Selain Mbak Vidya tadi yang sudah bertanya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, yaitu ada yang ditanyakan atau ada yang menggunakan cara lain. Ayo silakan yang mau bertanya dari kelompok lain. Mungkin punya cara yang berbeda atau jawaban yang tidak sama dengan kelompok 4 untuk nomor 2. Silakan, Pak. Yang keras ya suaranya. Itu kok bisa jadi min itu gimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rosita. Kenapa 10 menjadi min? Karena sebelum berpindah ruas dia tandanya plus. Jadi kalau pindah ruas tandanya menjadi min. Yang lain mungkin ada yang kurang paham, silakan bertanya. Di LKPD kalian ada berapa permasalahan? 3. Nomor 1 tadi sudah ada perwakilan dari kelompok 1 ya yang sudah maju, dan sudah tidak ada perbedaan pendapat. Artinya tadi ada yang bertanya, tapi hasil akhirnya adalah sama. Jadi Mbak Vidya tanya ya untuk kelompok 1, nomor 1. Kemudian permasalahan yang nomor 2 tadi yang maju adalah kelompok 4. Sudah tidak ada perbedaan pendapat juga untuk kelompok untuk permasalahan yang kedua ya. Semua juga sudah sama untuk penyelesaiannya. Dan yang terakhir ini tadi dari kelompok 5 sudah mempresentasikan dari permasalahan yang nomor 3
Dan tadi ada yang bertanya apa tidak? Semua sama? Sama. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, dari ketiga kelompok ini sudah mewakili dari ketiga permasalahan yang ada pada LKPD. Saya ulangi lagi, dari hasil presentasi ketiga kelompok dari teman-teman kalian, apakah ada yang masih kurang paham? Apakah ada yang masih bingung? Untuk nomor 1, 2, dan 3, kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, kira-kira dari awal pembelajaran kita tadi, kita itu mempelajari apa toh? Tentang apa? Yang keras suaranya? Sistem persamaan linear dua variabel. Dan apalagi? Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, itu yang kita pelajari mulai awal pembelajaran tadi sampai titik ini. Dan kira-kira sudah paham semua? Sudah, Bu. Coba satu lagi permasalahan yang ingin Ibu sampaikan, dan tolong ini dikerjakan mandiri ya, dikerjakan mandiri. Untuk harga sebuah buku tulis ketemunya berapa? 3.000. Kita misalkan buku tulis adalah X. terus untuk harga sebuah pensil 2.500. kita misalkan sebuah pensil adalah Y. Berarti sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Kalau sudah paham semua, saya ingin tanya, bagaimana kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah masih ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Baik, kalau tidak ada kesulitan dan semuanya sudah paham, marilah kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca sama-sama untuk kesimpulannya. Yuk, kesimpulan yang pertama. Dalam dari himpunan penyelesaian dari suatu persamaan, kita harus memahami variabel yang sama serta mampu menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Kemudian kesimpulan yang B atau yang kedua. Dalam mencari penyelesaian dari soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, kita harus memahami variabel yang sama serta mampu menentukan permisalan dari persamaan yang sudah diketahui untuk mengubah ke dalam bentuk model matematika. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Ya, jadi ada cara lain yang dapat digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian. Jangan lupa selalu rajinlah belajar dalam keadaan apapun untuk meraih cita-cita kalian semua. Karena waktunya sudah habis, marilah kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelasnya, Mbak Oktaria, untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ilmu ya, bisa bermanfaat untuk kita nanti. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.